Pemirsa, puncak arus mudik terjadi hari ini. Sistem satu arah nasional dilakukan dan mulai diberlakukan pada malam hari ini. Untuk membahas lebih lanjut terkait puncak arus mudik, kami telah terhubung dengan Direktur Angkatan Jalan Kementerian Perhubungan Ernita Titis Dewi. Selamat malam, Bu Ernita. Bu Ernita, selamat malam. Bu Ernita. Bu Ernita, selamat malam. Iya, selamat malam, Mas. Baik, Bu Ernita, ada Davi di studio. Bu, terkait dengan kesiapan arus mudik Lebaran 2025, bagaimana Bu kesiapannya hingga saat ini menghadapi puncak arus mudik yang diprediksi pada malam hari ini? Baik, Mas. Ini berdasarkan tadi keterangan dari Pak Kapolri juga ya. Tadi dan hari ini sudah mulai diberlakukan one way dari KM 70 hingga KM 414 ya, walaupun nanti kan sifatnya situasional sesuai parameter yang di lapangan. Berdasarkan survei dari Badan Kebijakan Transportasi, memang pada puncak mudik itu terjadi pada hari ini, pada Jumat tanggal 28 Maret 2025. Kalau dari data kami yang sudah terhimpun itu dari H-10 sampai dengan H-4 itu dari data Jasa Marga itu posisi per Kamis 27 Maret itu data kendaraan keluar dari Jabodetabek itu sekitar 224.000 kendaraan, di mana dari pantauan H-10 sampai dengan H-4 itu merupakan posisi yang tertinggi, Mas. Nah, itu kalau data hari ini itu kan cut-off-nya itu kan pada pada jam 24.00 ya. Jadi belum masuk semua. Tadi juga disampaikan Pak Kapolri kemungkinan habis sahur ya itu ya. Nah, ini kalau data hari Kamis itu jika dibandingkan LHR lalu lintas harian normal 2025 itu terjadi peningkatan sebesar 66%. Tuh, kemudian kalau di angkutan jalan sendiri itu ditandai dengan penumpang bis itu pada H-4 ini sebanyak 300.793 orang atau naik sebesar 18,4% dibandingkan angkutan Lebaran tahun 2024. Dan itu merupakan angka tertinggi dari H-10 kemarin. Selanjutnya untuk kalau terlihat dari tadi juga dari pantauan yang di terminal ya Mas ya, tadi ada di Kampung Rambutan, Kalideres gitu ya. Kalau dari simbol terpadat itu keberangkatan itu ada di Terminal Kertonegoro di Ngawi, kemudian Pulau Gebang Jakarta Timur, Giwangan Yogyakarta, kemudian Tamanan di Kediri. Untuk kedatangan sendiri itu di Terminal Kertonegoro, di Ngawi, kemudian di Giwangan Jogja, kemudian di Purboyo Madiun. Mungkin kalau dari data-data menunjukkan seperti itu, Mas Davi. Dengan tahun lalu, Bu, apakah ada regulasi yang berbeda atau mungkin kebijakan yang baru yang diterapkan pada tahun ini, Bu? Kalau terkait dengan kebijakan masih sama ya, Mas ya. Jadi sebagaimana diketahui kan kemarin sudah ada SKB ya dengan Korlantas, kemudian dengan Bina Marga juga, dengan Kementerian Perhubungan. Jadi untuk kelancaran itu ada pembatasan, kemudian ada rekayasa lalu lintas, kemudian juga terkait dengan penyediaan rest area, dan untuk perhubungan sendiri kan UPPKB itu dijadikan rest area di masa angkutan Lebaran. Mungkin demikian, Mas Davi.
Baik, Bu Ernita, kita tahu kan mudik tidak hanya melalui jalur tol, kemudian juga ada banyak jalur arteri yang biasa digunakan, Bu. Apakah kemudian ini juga menjadi perhatian dari Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan instansi lain untuk memastikan keamanan para pemudik yang khususnya melalui jalur-jalur arteri, Bu? Betul, Mas. Tentu saja untuk jalur arteri juga merupakan perhatian bagi semua stakeholder yang terkait ya, Mas ya. Kementerian Perhubungan itu berkoordinasi juga, terutama terkait dengan penyiapan pengaturan lalu lintas untuk memastikan kelancaran dan keamanan lalu lintas. Kemudian juga penyediaan rest area, terutama di luar jalan tol ya Mas ya. Itu kami juga berkoordinasi terkait dengan selain tentu saja penggunaan UPPKB, pengujian kendaraan bermotor itu dijadikan rest area, juga terkait dengan masjid-masjid bisa dipergunakan untuk istirahat untuk pengguna jalan arteri. Kemudian juga terkait dengan pengendalian lalu lintas apabila terjadi kemacetan akibat adanya mungkin pasar tumpah seperti itu ya Mas ya. Itu diperlukan koordinasi dengan stakeholder baik itu dari polisi, kemudian dari Dinas Perhubungan maupun Pemda setempat. Selanjutnya juga koordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan. Itu Kementerian Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan, cek kesehatan bagi pengemudi dan pemudik juga. Selanjutnya mungkin dari Kementerian PU itu juga terkait dengan kesiapan alat berat itu di lokasi rawan bencana. Mungkin demikian Mas Davi. Oke, baik. Semoga kita harapkan bersama mudik Lebaran tahun ini bisa berjalan aman dan lancar khususnya bagi para pemudik. Terima kasih Bu Ernita sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat malam Ibu, sehat selalu. Selamat malam Mas Davi.